Yofi, BJ, sama Mbak Syabila boleh minta tolong konten. Udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1C. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari review jurnal kami, effect on the development of round jet flow. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin Mbak sendiri ya buat yang Baik, dari perkenalkan saya Syabila Edrisa dengan NRP 204122129. Perkenalkan, saya Rumita Syafina dengan NRP 2041221075. Perkenalkan, nama saya Fadila Natania Wibowo dan NRP 2041231009. Perkenalkan, nama saya Dida Molda Granisa dengan NRP 2041231231012. Perkenalkan, nama saya Jovial Timotius Novanto dengan NRB 2041231036. Perkenalkan, nama saya Fadlan Rohim dengan NRP 2041231048. Perkenalkan, nama saya Diana Novianti dengan NRP 204123105. Baik, yang pertama ada pendahuluan. Aplikasi JET sendiri, Aliat sendiri memiliki banyak aplikasi seperti dalam proses pembakaran, proses kimia, proses pelepasan polutan, pendinginan, pencampuran, dan pengeringan. Salah satu jenis aliran jet yang paling banyak dipelajari adalah aliran jet bulat atau round jet flow, di mana aliran ini dibagi menjadi 3 wilayah berdasarkan karakteristiknya. Wilayah dekat, yaitu near field, adalah daerah yang mencakup inti potensial di mana karakteristik alirannya menyerupai keluaran nozzle. Wilayah ini terletak pada rentang 0 sampai 60 sampai kurang lebih 60. Sedangkan untuk wilayah menengah atau intermediate field berada pada rentang 6 sampai 306 dan mencakup proses perkembangan aliran jet. Sementara itu wilayah jauh atau far field berada pada rentang 3 kurang lebih besar daripada 30, di mana aliran jetnya mencapai wilayah yang disebut self-similar. Selanjutnya yaitu ada jenis nozzle jet bulat. Ada 3 jenis utama nozzle jet bulat yang umum digunakan. Yang pertama adalah smooth contraction, menghasilkan aliran dengan gangguan yang minimal. Yang kedua ada pipa panjang atau long pipe, di mana aliran jet sepenuhnya itu berkembang sebelum keluar. Terus yang ketiga adalah flat orifice, bertepi tajam atau sharp edge orifice. Selanjutnya adalah bahan dan metode, di mana sistem ini terdiri dari blower udara dengan 1,5 kW kilowatt, kemudian ada ruang pengendapan dan nozzle bulat berkontraksi halus atau rasio kontraksinya sekitar 12:1 yang mengalirkan udara ke ruang laboratorium untuk mengurangi turbulensi aliran masuk. Nah, sedotan plastik dengan panjang 100 mm dengan diameter dalam 4 mm ditempatkan di dalam ruang pengendapan. Juga transformator variabel digunakan untuk mengatur aliran blower agar mencapai kecepatan yang diinginkan. Selanjutnya adalah hasil. Yang pertama adalah grafik tentang peluruhan aksial kecepatan rata-rata garis tengah di wilayah pengembangan. Yang kedua ada peluruhan aksial kecepatan rata-rata garis tengah pada wilayah jauh, dan yang fig 4 adalah laju penyebaran kecepatan rata-rata dari wilayah dekat ke wilayah jauh. Next. Nah, potensi ini dengan meningkatnya angka Reynolds, panjang inti potensial berkurang, menunjukkan pencampuran lebih baik antara jet dan fluida sekitarnya. Profil kecepatan di dekat nozzle berbentuk top hat menunjukkan intervensi terhadap angka Reynolds, meskipun besaran kecepatan meningkat di jarak lebih jauh.
Kecepatan garis tengah dalam pipa lebih konstan dibandingkan dengan jet bebas karena redistribusi massa dibandingkan dengan entertain fluida sekitarnya. Mungkin bisa next. Jadi penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi angka Reynolds, maka semakin kecil pula inti dari potensial yang meningkatkan pencampuran fluida. Jadi pada angka Reynolds yang tinggi seperti pada 9.117 inti potensialnya paling kecil sehingga lebih efektif untuk proses pencampuran. Sedangkan di daerah hilir kecepatan garis tengah menurun seiring dengan bertambahnya jarak. Namun aliran massa meningkat akibat pengambilan udara sekitar yang juga dipengaruhi oleh angka Reynolds. Jadi semakin tinggi angka Reynolds-nya maka semakin besar peningkatan kecepatan garis tengah di daerah intermediate. Dan di daerah jauh, penurunan kecepatan garis tengah bergantung pada angka Reynolds dengan pengaruh pengambilan udara yang jelas, terutama pada angka Reynolds yang lebih tinggi. Nah, berikut ini menunjukkan grafik tentang strain waves main velocity 0,5, ada velocity 5, kemudian ada velocity 2,5 dan velocity 10 eh, dengan hasil grafik normalized mean centerline velocity for Reynolds number 7.000. Next. Penelitian ini menunjukkan bahwa angka Reynolds mempengaruhi lebar setengah jet dan penyebaran kecepatan rata-rata. Semakin tinggi angka Reynolds, semakin besar penyebaran jet dan pengaruh di hilir jet. Di daerah jauh hingga sama dengan 25. Lebar setengah jet untuk angka Reynolds tinggi pada 9.117 lebih besar dibandingkan dengan angka Reynolds rendah pada 5.210. Profil kecepatan aliran di daerah dekat dan jauh menunjukkan simetri aliran yang tidak tergantung pada angka Reynolds. Semakin penyebaran lateral meningkat karena pengambilan udara sekitar. Pada jet bebas, kecepatan menurun seiring jarak, sedangkan pada aliran pipa panjang, kecepatan hampir konstan. Hasil ini menunjukkan bahwa angka Reynolds mengontrol besarnya parameter aliran, bukan panjang gelombang osilasi. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen yang mahal, sehingga disarankan untuk menggunakan simulasi numerik pada penelitian selanjutnya untuk mempelajari angka Reynolds lebih tinggi dan pengaruh pada aliran jet serta pencampuran dengan udara sekitar.
Nah, jadi kesimpulannya yaitu pengaruh bilangan Reynolds pada aliran jet bulat menggunakan hot wire anemometri hasilnya yaitu satu kecepatan garis tengah jet bebas, yakni panjang inti potensial menurun seiring peningkatan bilangan Reynolds yang mencerminkan pencampuran lebih cepat dengan fluida sekitar. Wilayah dekat dapat meluas hingga 6 pada Reynolds rendah. Selanjutnya, penyebaran jet bebas semakin tinggi bilangan Reynolds, maka semakin besar penyebaran kecepatan rata-rata jet. Selanjutnya, pada profil kecepatan jet bebas. Profil memiliki bentuk top head dikeluarkan nozzle dengan magnitudo meningkat menjauhi nozzle. Selanjutnya, kecepatan garis tengah jet terkonfinasi, yakni kecepatan hampir konstan dalam arah aksial karena redistribusi massa, bukan entrainment fluida sekitar. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.